mengucap syukur Tuhan. Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
Betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom warga kerajaan, bagaimana kabarnya? Anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan kiranya selalu bersama dengan kita. Hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus pasal pertama ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada penerimanya, mengingatkan kepada mereka bahwa mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yang telah mati bagi mereka, yang telah menebus mereka, untuk mereka boleh berjalan dalam panggilan sesuai dengan padanannya. Nah, pada waktu mereka hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, yang telah jatuh dalam dosa, maka orang percaya mereka bertemu dengan sesuatu yang sifatnya oposisi, sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan nilai-nilai mereka, atau sesuatu yang sifatnya menawarkan kompromi. Oposisi dan kompromi selalu menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya pada waktu itu. Disinilah Petrus menyatakan bahwa ada namanya anugerah kasih karunia diberikan kepada setiap orang yang percaya. Menekankan bahwa pada waktu kita percaya pada Yesus, hidup kita bukan hanya menjadi milik Kristus saja, tetapi Yesus memberikan sebuah tugas yang lain, yaitu kita harus mau
untuk hidup bagi Kristus. Saya teringat dengan sebuah pertemuan yang dilakukan oleh leader kami, namanya Pertemuan Gembala. Pada waktu itu Pak Arifin memberikan sebuah pengajaran yang mana salah satu nilai kita, yaitu soul, S-nya adalah spiritual, itu bergerak kepada namanya supranatural. Sebuah panggilan kepada setiap daripada kita, bahwa hidup kita bukan hanya dipanggil untuk kita menjadi orang yang percaya, tapi hidup kita adalah dipanggil untuk kita boleh mempercayakan hidup kita kepada Allah kita. Hidup dalam kebenaran, hidup bagi Tuhan adalah sebuah hidup yang disebut dengan namanya godliness. Ada hidup yang penuh dengan tantangan. Pada waktu ada kesulitan, pada waktu ada masa sukar, manakah yang harus saya pegang? Sekali lagi, dikatakan pada waktu kita mau hidup dalam kebenaran, Petrus menekankan namanya kasih karunia. Hidup yang mau mempercayakan diri kepada kebenaran. Dan Alkitab mencatat beberapa orang mengalami masa sulit, masa sukar pada waktu mereka hidup memegang kebenaran. Maka ada namanya kasih karunia yang turun atas mereka. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sebuah kekuatan yang mana akan memampukan Anda dan saya. Secara manusiawi kita tidak mampu, tetapi kita akan dimampukan untuk kita dapat melakukan. Kasih karunia itu juga akan memampukan Anda dan saya untuk dapat melihat karya Tuhan yang saya sebut namanya supranatural dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, masa sulit dan masa sukar adalah sebuah kesempatan untuk kita boleh melihat Tuhan bekerja secara supranatural melalui kehidupan Anda dan saya. Apabila kita mau tetap berpegang dalam kebenaran, apabila kita mau membuka tangan kita untuk kasih karunia Tuhan turun atas kita. Marilah kita berjalan bukan sebagai seorang yang dikatakan spiritual, sebagai seorang yang rohani. Marilah Anda dan saya sebagai warga kerajaan, kita boleh berjalan secara supranatural. Mengapa? Karena kita berjalan dengan Allah yang terus-menerus sampai hari ini melakukan pekerjaan yang ajaib melalui Anda dan saya. Saya percaya pada waktu umat Tuhan mereka berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya melalui Anda dan saya. Walking in godliness adalah sebuah undangan untuk Anda dan saya mengalami Tuhan yang dahsyat, mengalami Tuhan yang hari ini bekerja. Izinkan hidup Anda untuk boleh menyatakan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib melalui kehidupan Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Walking in godliness adalah sesuatu undangan untuk kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah masa sulit, di tengah masa sukar, ada undangan untuk kompromi. Tetapi kami tetap memegang walking in godliness. Roh Kudus mampukan kami untuk kami tetap memegang kebenaran-Mu. Bahkan Alkitab menyatakan ada anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap daripada kami apabila kami walking in godliness. Bukannya anugerah Tuhan, tapi kami akan melihat Tuhan. Kami akan melihat karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Aku berdoa setiap warga kerajaan yang hari ini memilih untuk walking in the godliness, kuatkan mereka, teguhkan mereka, dan ada anugerah Tuhan turun atas mereka. Nyatakan hidup-Mu, nyatakan karya-Mu Tuhan melalui mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.